Berita terkini, banjir bandang yang disebabkan oleh jebolnya tanggul Situ Gintung yang menewaskan 100 korban jiwa kini sudah perlahan surut. Warga di sekitar Situ Gintung mulai meninggalkan posko pengungsian dan kembali ke rumah masing-masing. Sekian berita terkini pukul 1 siang hari ini. TV, kamera, lemari, semuanya rusak. Cuma radio Bapak aja yang gak rusak. Kayaknya Bapak gak rela deh kalau radio kesayangannya rusak. Buku sekolahku hilang, koleksi novelku hilang. Sebel deh. Serpihan lemari dibuang. Lalu... apa ini? Brankas. Ini brankas di ruang belajar ibu bukan? Apa hanyut sampai sini? Kira-kira apa ya isinya? Perhiasan. Ukuran brankas ini sih kecil. Pas deh untuk perhiasan. Kira-kira apa ya sandinya? Loh, nggak dikunci. Isinya kaset pita dan buku diari. Buku diari ini milik Kinanti tahun 1991. Loh, diari ibu saat masih muda. Aku jadi penasaran dengan isinya. Jakarta, 7 Oktober 1991, Kampus Salemba, Fakultas Kedokteran. Halo, ini Kinanti. Di lembar pertama diariku, aku ingin menceritakan tentang hariku hari ini, di mana aku bertemu dengan lelaki aneh bernama Joan. Hari ini aku dapat bunga lagi. Meminta aku menjadi kekasihnya, lalu pergi saat aku tolak dengan kata-kata, "Aku lebih butuh teman ketimbang kekasih." Kenapa mereka ingin sekali menjadikanku sebagai kekasih tanpa sedikit pun mencoba berteman denganku terlebih dahulu? Lagi pula bunga ini, cara mereka menyatakan cinta itu basi, hanya memberi coklat atau bunga atau kadang barang mewah. Sudahlah, sekarang lebih baik aku pergi beli makan siang dan... Hai Kinanti. Wah, kamu dapat bunga. Kamu sudah punya pacar ya? Maaf, Anda siapa ya? Kok Anda tahu nama saya? Loh, kamu lupa? Aku Joan, yang tempo hari meminta nomor teleponmu di toko buku. Ya, memang diberi nomor telepon sih. Tapi saat aku coba telepon di telepon umum, ternyata itu nomor sedot WC. Kamu menarik sekali Kinanti. Makanya aku mencari informasi tentang dirimu. Dan ternyata kamu mahasiswi kedokteran. Aku jadi takut. Jadi bunga itu dari pacarmu? Pasti bukan dari pacarmu. Karena sekarang kamu sendirian. Lelaki sejati tidak akan membiarkan pacarnya yang sangat cantik ini jalan sendirian di pinggir jalan. Ya kan? Apa maumu? Aku mau mengenalmu lebih dekat. Aku tertarik padamu Kinanti. Aku sibuk, jangan ganggu. Tapi tampaknya sekarang kamu sedang tidak sibuk. Bagaimana kalau begini saja? Luangkan waktu makan siangmu bersamaku. Tidak perlu terlalu lama. Anggap saja kamu keluar sebentar untuk makan siang bersama temanmu. Hitung-hitung kita bisa saling mengenal satu sama lain. Bagaimana? Apa kamu tertarik? Hanya saat makan siang kan? Iya, aku akan menjemputmu setiap jam makan siang di depan gerbang kampus ini. Lalu makan siang sebentar bersamaku. Lalu aku kembali mengantarmu. Bagaimana? Baiklah. Tapi sekali aku menangkapmu curi kesempatan, kupukul kamu. Tenang. Nah, sekarang apa kamu mau makan siang? Ayo makan bersama. Aku tidak bawa helm. Aku bawa. Nih, helm baru. Wangi dan aku jamin tidak ada kutunya. Berisik. Jadi tidak. Pegangan yang erat. Kita berangkat. Dan sedari hari itu, aku mengenal laki-laki berisik berpenampilan urakan dengan nama Joan. Si mahasiswa seni musik yang berisik suka sekali bernyanyi tidak jelas di motor. Seakan-akan sedang di karaoke. Hari itu dia mengajakku ke penjual bubur pinggir jalan di daerah Barito. Buburnya enak, aku suka, dan aku menemukan teman mengobrol yang nyaman di sosok Joan. Dia pendengar yang baik, sekaligus pencerita yang andal. Saat berbicara dengannya, entah kenapa rasanya seperti berbicara dengan teman lama. Aku yang tidak punya teman di kampus sampai-sampai terbiasa untuk makan siang sendiri,
kini merasa lebih bahagia karena aku tahu aku tidak akan makan siang sendirian lagi. Hari ini dia datang lagi ke kampusku dengan motornya yang berisik, penampilan yang urakan, dan senyuman lebar menungguku di depan gerbang. Hai Kinan, nih helmmu. Hari ini kita makan bakso di Pasar Majestic, oke? Makan di pasar? Memangnya bisa? Tentu saja bisa. Ayo naik motorku. Iya. Tapi jangan nyanyi kencang-kencang lagi ya. Aku malu. Loh, ini malah penting buatmu. Itu lagu ciptaanku untukmu, Kinan. Lagu apanya? Kamu kedengarannya cuma teriak-teriak saja. Tidak percaya. Lihat saja, akan aku tunjukkan nanti. Aku tebak, kamu pasti belum pernah makan di pasar seperti ini. Terlihat ya? Tidak apa-apa. Anggap saja pengalaman pertama makan bakso gerobak di pasar. Bagaimana pendapatmu? Tidak seburuk yang aku kira. Hanya saja di sini banyak pengamen jalanan. Kamu pasti kaget kalau aku bilang pengamen di sini adalah temanku. Kamu sedang tidak bercanda kan? Lihat saja. Met, selamat. Joan, wis gak ngamen neh ta iki. Lah kok malah nggo arek ayu ngene. Bojo tenan kok iki. Bisa aja loh. Nah, Kinan, kenalin. Ini Selamat, penguasa Pasar Majestic sini. Pengamen Surabaya, sekaligus teman sekelasku di kampus. Loh, kalau kuliah, kenapa mengamen seperti ini? Namanya juga cari duit toh, Mbak. Lagi pula, mengamen tidak seburuk yang orang-orang kira, Mbak. Malah ada sebutannya. Apa ya? Belum anak seni kalau belum pernah ngamen. Yo enggak, Jo? Benar itu. Dulu masa semester awal, kita mahasiswa seni musik disuruh ngamen di jalanan sama dosen. Katanya sih biar belajar musik performance. Malah banyak yang ketagihan. Lagi pula kalau jadi pengamen pun, kita bukan pengamen biasa, Mbak. Kita ini pengamen yang jago nyanyi. Nah, kalau gitu gue pinjam gitar lo sebentar. Ada sesuatu yang mau gue tunjukin ke Kinanti. Oh alah Jojo, pasti mau dinyanyiin ini. Nih gitare Mbak Kinan, asal Mbak tahu aja, suara Joan ini berdupol. Masa? Aku ingin engkau ada selalu di sini untuk temani hariku yang kini mulai redup. Wes, keren banget Joan. Gak heran iki nek ngamen duitnya paling akeh sekelas. Udah mukanya bagus ya toh, suara merdu, paket komplit iki. Tuh lihat, Mbak Kinan sampai pipinya merah gitu. Bukan gitu. Ini karena pedas. Iya deh Mbak. Jo, balikin gitare. Mesti ngamen lagi ki. Iya. Nih gitarnya. Sukses ngamennya, Met. Yoi. Pamit Mbak. Iya, Met. Gimana tadi nyanyi sama laguku? Bagus tidak? Lumayan. Tapi aku penasaran deh. Kenapa kamu atau Selamat sama sekali gak malu ngaku pernah atau bahkan masih jadi pengamen? Kenapa harus malu? Pengamen itu kan seniman jalanan. Aku, Selamat, dan yang lainnya seniman juga. Lagi pula, kita cuma mengamen, tidak sekalian menjamret. Memangnya kamu nyaman-nyaman saja dilihat orang lain sebagai pengamen? Kamu tahu kan, pengamen dan seniman itu punya citra buruk di masyarakat. Itu kan hak mereka untuk berpikir seperti itu. Kalau aku sih tidak peduli dengan omongan mereka. Mereka kan tidak tahu apa-apa tentangku. Jadi, untuk apa takut? Menjadi seniman itu bukan hal yang buruk kok. Malah, kalau tidak ada seniman, siapa yang akan menciptakan lagu untuk diputarkan di radio? Siapa yang bakal melukis lukisan agung di pameran? Apa sambutan pada pembukaan acara kalau bukan tari-tarian? Betul tidak? Pemikiranmu menarik ya. Memang harus begitu. Dah, habiskan baksomu. Setelah ini aku antar kamu kembali ke kampus. Sepertinya mau hujan, Kinan. Nanti di motor kamu pakai jaketku ya, agar tidak dipeluk angin. Joan ini orang yang sangat menarik.
Mungkin dia bisa tampak semenarik itu di mataku karena dia sangat bebas. Dia hidup sebagaimana yang dia inginkan, bukan sebagaimana orang lain inginkan. Bahagia dan percaya diri dengan dirinya sendiri, dan itu terpancar dari dirinya. Awalnya aku hanya melihat Joan sebagai teman berbicara saat makan siang. Entah sejak kapan jantungku berdetak kencang setiap bertemu dengannya. Apa karena wajahnya yang setelah dilihat-lihat dengan baik ternyata tampan itu? Atau karena suaranya yang merdu menyanyikan lagu yang ia sebut adalah lagu ciptaannya untukku? Atau mungkin karena pemikirannya yang luas dan dalam? Atau mungkin karena sikapnya yang hangat? Entahlah, aku juga tidak begitu mengerti. Meski begitu, aku menyadari kedekatanku dengan Joan perlahan tersebar di area kampus dan orang-orang mulai membicarakan hal itu. Kinanti, kamu dekat dengan berandalan ya? Ngomong apa kamu, Mir? Soalnya banyak yang bilang sekarang kamu tiap jam makan siang suka keluar sama laki-laki kucel gitu. Masa kamu nolak Sunan? Teman sekelas kita yang kaya dan ganteng itu cuma buat laki-laki gak jelas kayak gitu sih, Kin. Katanya sih cowok berandalan yang ngajak kamu keluar itu ganteng banget. Tapi kamu tahu sendiri kan, kamu ini calon dokter. Dokter ya sama dokter dong. Ayah ibumu aja dokter. Gengsi, Kin. Tapi punya pasangan dokter bukan segalanya kan? Lagi pula temanku yang kamu bilang berandalan itu bukan berandalan. Dia mahasiswa seperti kita, jurusan seni musik. Hah? Seni musik? Seniman gitu? Kin, seniman itu gak ada masa depannya. Terus sekarang kamu tetap mau berteman dengan cowok aneh gak ada masa depannya kayak gitu? Susah ngomong sama kamu, yakin? Mentang-mentang cantik jadi seenaknya. Udah aku mau pergi. Padahal kamu yang lebih aneh, Mira. Kamu teman sekelasku, tapi sama sekali tidak pernah mau berteman denganku. Sampai-sampai aku harus makan siang sendirian setiap hari. Tapi saat ada gosip tentangku, kamu datang padaku cuman untuk menjelek-jelekan aku. Sudah jam makan siang? Aku harus menemui Joan. Kinanti, akhirnya kamu datang juga. Tadi aku bingung, kamu ke gerbang lebih telat dari biasanya. Nih, helmmu. Itu, aku habis berbicara dengan temanku. Hari ini kita makan nasi goreng di Cilandak yuk. Kamu harus coba nasi gorengnya Cak Jon, yang paling enak se-Jakarta Raya itu. Jo, aku boleh minta sesuatu? Kamu mau minta apa, Kin? Kalau hari ini kita makan di taman saja, bagaimana? Jujur saja, aku bingung kamu mengajakku makan di taman seperti ini. Di sini sepi. Mungkin bakal sedikit ramai sama anak-anak main sepeda dan ibu-ibu yang menyuapi anaknya yang cemong bedak kalau sudah sore. Kamu sering kesini, Jo? Kadang-kadang, kalau sore hari. Di sini ramai anak-anak yang seperti aku bilang tadi, makanya aku suka kesini buat main sama mereka. Kamu suka anak kecil? Suka? Anak kecil itu polos dan lucu. Ya, walau terkadang menyebalkan. Kamu itu benar-benar gak bisa aku tebak, Jo. Ngomong-ngomong, nih, aku buatkan bekal. Hah? Yang bener saja. Ini bekal buatku. Nasi goreng. Wih, kebetulan banget aku lagi ngidam nasi goreng. Makanya ngajakin kamu makan di warung Cak Jon tadi. Makasih ya. Ayo dicoba. Enak tidak? Enak banget ini, Kin. Wah, Pak Jon beneran bakal punya saingan kalau kamu ternyata pintar masak gini. Bisa saja kamu. Ngomong-ngomong, kamu tahu tidak? Kamu jadi bahan gosip di kampusku. Oh ya? Mereka pasti ngomongin betapa tampannya wajahku kan? Dasar kepedean. Kamu diomongin karena kamu anak musik. Malah sampai dikira berandalan. Karena cara berpakaianmu yang kurang rapi itu. Memangnya kamu tidak merasa rendah diri berada di dekatku? Kenapa harus begitu? Aku mahasiswi kedokteran, calon dokter. Ya lalu? Apa masalahnya? Aku juga mahasiswa seni musik, calon seniman, calon musisi papan atas Indonesia.
sekaligus jalan suamimu. Apa sih? Kamu ngerti maksudku tidak? Aku mengerti, makanya aku bingung dengan jawabanmu. Kamu memang calon dokter, ayah ibumu pasti juga dokter. Lalu kenapa aku harus mempermasalahkan identitasku sebagai calon seniman dan kamu yang calon dokter? Itu semua hanya stereotip masyarakat. Masa cuman karena hal sepele seperti itu, aku tidak punya hak untuk dekat denganmu? Tapi semua orang membicarakanmu, Jo. Untuk apa aku takut? Lagi pula, itu hak mereka untuk berpendapat. Tapi, aku juga punya hak yang sama, Kinan. Dunia ini tidak sebesar isi kepalamu. Pula gak sebesar isi kepala orang-orang yang membicarakan hal buruk tentang kita. Jadi, hiraukan saja. Cukup hidup di masa sekarang, di saat ini, di detik ini, tanpa perlu berpikir yang macam-macam, dan bersyukur atas setiap momen yang kamu punya. Dengan begitu, kamu pasti merasa bahagia dan tenang. Tapi kamu tahu kan, Jo? Laki-laki di kampusku sering sekali memberikanku bunga atau coklat. Bahkan barang-barang mewah lainnya. Kamu tidak merasa cemburu? Mengapa cemburu? Itu kan cara mereka memperlihatkan rasa sukanya kepadamu. Sedangkan aku punya caraku sendiri. Aku ingin mencintaimu dengan caraku sendiri. Cinta yang sederhana. Kata Djoko Damono, aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Dengan kata yang tak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Bagaimana puisi tadi? Bagus bukan? Tapi memangnya kamu tidak ada rasa untuk membuktikan dirimu pada orang-orang di sekitarmu, Jo? Kalau seorang seniman bisa sukses? Tentu saja ada. Bagaimanapun juga, aku harus membuat bangga ibuku di surga dan bapakku si tentara galak itu kalau anaknya ini bisa sukses menjadi seniman. Aku akan membuktikannya padamu dan temanmu kalau aku juga bisa sukses, Kinan. Oh ya? Bagaimana caranya? Penasaran ya? Lihat saja besok. Kamu akan tahu sendiri. Sekarang makan bekalmu. Sebentar lagi jam makan siang selesai. Aku tidak memiliki teman di kampus. Selain karena aku pemalu dan pendiam, orang-orang seringkali tidak menyukaiku hanya karena parasku cantik. Aku jadi bingung. Katanya kalau kamu cantik, hidupmu dipermudah. Tapi sepertinya itu tidak berlaku kepadaku. Mereka memperlakukanku dengan baik hanya karena parasku. Rasanya lebih baik tidak punya teman daripada harus berteman dengan orang yang diam-diam dengki padamu. Makanya aku selalu makan sendirian di kampus. Setidaknya sampai Joan datang ke hidupku. Meski tidak munafik, dia pada awalnya mendekatiku karena parasku. Tapi dia melihatku sebagai seorang Kinanti. Bukan sebagai Kinanti yang cantik atau Kinanti anak kedokteran. Tapi dia melihatku apa adanya. Dia memberikanku sesuatu yang begitu sederhana, tapi terasa mahal untukku. Dia mungkin tidak memberikanku coklat dan bunga, atau barang-barang mewah lainnya. Tapi dia memberikanku waktunya, perhatiannya, dan ucapannya. Dia memberikanku waktu untuk mengenal lebih dalam. Dia memberikan pandangan yang tidak pernah aku pikirkan sekalipun. Jadi, masuk akal jika aku jatuh cinta pada Joan, bukan? Ada yang mengirimku pesan lewat pager. Hari ini kita tidak makan siang bersama dulu, Joan. Loh, pesan dari Joan? Ya, kalau dia tidak bisa, aku bisa apa? Aku yakin dia punya banyak kesibukan. Apa kali ini aku coba makan di kantin kampus saja ya? Ya sudah, makan di kantin saja. Halo kaula muda, kembali lagi di Radio Komunitas Mahasiswa Fakultas Kedokteran Kampus Salemba. Nah, di akhir tahun 1991 ini, sepertinya Indonesia kedatangan banyak musisi muda berbakat yang siap nyapu tangga musik Indonesia. Ada-ada saja berita kampusku sekarang. Mana kantin ramai sekali lagi. Aku tidak kedapatan tempat duduk. Ini dia, kita putarkan Joan dengan lagu Untuk Kamu. Wah, lagu ini tidak asing. Ini...
sendiri, tapi tak mengapa, karena aku cinta dengan sesungguhnya, karena kaulah yang terbaik untuk diriku ini, dan aku kan terus menunggumu. Kinanti! Kenapa, Mir? Itu di sana. Ada orang pakai baju urakan, bawa gitar. Berandalannya waktu itu, bukan? Hah? Joan? Kinanti, kalau aku ingat-ingat, aku tidak pernah memberikanmu bunga. Maka ini bunga dariku. Lalu ada sesuatu yang ingin ku sampaikan. Seorang seniman pasti memiliki seseorang sebagai inspirasinya. Dan kamu adalah inspirasi dari setiap lagu yang kuciptakan, agar kamu selamanya abadi dalam karyaku. Maka dari itu, Kinanti, apakah kamu mau jadi melodi di kehidupanku? Ibu, aku harus ke ibu sekarang. Airin, jangan lari begitu. Nanti kamu jatuh. Buku ibu basah semua. Kalau kamu sudah selesai membereskan ruang tengah, bantu ibu membereskan ruangan ibu. Banyak file pasien yang basah. Ibu, ada apa? Jangan panggil-panggil gitu aja. Oh ya, besok ibu ada pertemuan dengan perhimpunan dokter untuk membicarakan dampak banjir ini. Kamu gak apa-apa ibu tinggalkan sebentar? Ibu, Airin gak sengaja ketemu ini di hari lama ibu. Oh, sepertinya brankas ibu hanyut sampai ruang tengah ya. Diari lama ibu. Diari ini isinya tentang pertemuan ibu dengan bapak. Sudah kamu baca? Sudah, Bu. Ternyata bapak waktu muda banyak tingkahnya ya, Bu. Almarhum bapakmu memang gak bisa diam. Selalu begini, selalu begitu. Gak bisa diam. Saat dia sudah di surga pun, tampaknya dia masih gak bisa diam. Makanya seperti tanpa sengaja memberimu diari lama ibu. Ibu jadi kangen bapak. Airin juga jadi kangen bapak, Bu. Gak kerasa bapak sudah sebulan meninggalkan kita. Ini yang terbaik buat bapak, Rin. Sekarang bapak gak sakit-sakit lagi. Gak perlu kemoterapi lagi. Nak, kamu kalau nemu buku ini pasti nemu kaset juga. Iya, ini kasetnya, Bu. Kaset ini isinya lagu buatan bapakmu buat ibu. Kita dengerin sama-sama ya. Aku ingin engkau ada selalu di sini untuk temani hariku yang kini mulai redup. Meski hanya aku sendiri, tapi tak mengapa, karena aku cinta dengan sesungguhnya, karena kaulah yang terbaik